video ini saya akan berbagi tentang alat pemotongan keramik. Jadi alat pemotongan keramik yang sistemnya dorong seperti ini ya. Dan saya akan membahas dengan kelebihan dan kekurangan alat potong manual dorong seperti ini. Dan alat dorong seperti ini mempunyai beberapa ukuran ya. Ada yang 40 cm, jadi itu buat standar keramik 40 cm. Ada juga yang standar buat granit yang standar 60 cm. Jadi yang kalau buat keramik juga bisa yang 40, 50, 60. Tapi untuk yang lebihnya 70 itu tidak bisa karena ini ukurannya cuma 60 cm. Jadi ada juga lagi yang ukurannya 1 meter, itu buat standar granit yang ukurannya 1 meter. Jadi masing-masing punya ukuran ya. Jadi semakin panjang itu untuk harganya juga semakin mahal. Jadi harganya bervariasi. Dan di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan pada mesin dorong ini. Mesin dorong seperti ini fungsinya hanya buat pemotongan yang lurus-lurus saja. Buat lurus-lurus saja, jadi untuk belok-belok atau L itu nggak bisa. Cuman kelebihannya ini cepat. Kelebihannya cepat dan pemotongannya juga bagus dan rapi. Untuk yang berbelok-belok kita harus tetap menggunakan gerinda. Dan gerinda ini biarpun kecil tapi simple, ini bisa digunakan dari segala macam, dari segala bentuk-bentuk ya, bisa bentuk melengkung atau belok, ini bisa. Untuk lurus juga bisa, cuman untuk kecepatannya itu lebih cepat yang jenis dorong seperti ini. Kalau untuk ini yang mesin gerinda ini agak lambat dikit karena sistemnya kita kan di gerinda. Jadi selain buat pemotongan keramik, ini juga bisa buat pemotongan besi ataupun batu ataupun batu bata. Jadi untuk jenis-jenis yang lainnya kita bisa memakainya. Untuk besi kita tinggal mengganti pisau mata gerindanya saja. Dan kita langsung saja ya untuk mempraktekannya itu seperti apa untuk pemotongannya seperti ini. Jadi untuk memotong sebuah keramik ini kita harus ukur dulu dengan sesuai ukuran yang kita inginkan. Jadi tinggal kita pasangkan dan kita gesek, lalu kita tekan, otomatis sudah akan terpotong dengan lurus dan rapi. Jadi seperti yang kita lihat ini ya. Dan ini sebagai contoh seperti ini, tinggal kita dorong dan kita pencet, jadi otomatis sudah langsung terbelah menjadi dua, dan potongannya pun juga rapi dan bagus. Ini sistem pemotongan dengan alat dorong, manual. Dan ini hanya untuk yang lurus-lurus saja ya. Dan seperti ini yang kita coret-coret, entah itu miring entah itu lurus, itu semuanya sama. Yang penting pemotongannya itu dengan garis lurus seperti yang kita lihat coret-coretan ini ya. Ini sebagai contoh, itu hanya untuk yang lurus-lurus saja. Dan pemotongan alat seperti ini hanya bisa dilakukan jarak 2 cm ya. Misalkan ada 1 lembar keramik lalu pengen dipotong dikurangin 2 cm, nah itu masih bisa. Tapi untuk dikurangin lagi, misalkan dikurangin 1 cm, itu tidak bisa, karena bila digencet nanti akan patah, karena untuk tempat penekanannya itu hanya 2 cm. Jadi untuk pemotongan 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm sampai seterusnya itu bisa. Tapi untuk 2 cm ke bawah itu nggak bisa. Misalkan 1 cm, 1,5 cm, nah itu nggak bisa. Untuk 2 cm masih bisa.
Jadi untuk kekurangan mesin dorong ini itu buat yang di bawah 2 cm itu tidak bisa ya, bisanya di atas 2 cm. Dan ini untuk pemotongan yang belok-belok seperti ini yang kita garis seperti ini. Nah, itu tidak bisa ya untuk belok-belok karena sistem potongannya hanya buat lurus-lurus saja. Untuk yang berbelok-belok seperti ini kita tetap menggunakan gerinda, dan kita tetap butuh pakai gerinda ya. Biarpun kita punya mesin dorong yang cepat, tetap kita menggunakan gerinda. Untuk yang potongan kecil-kecil ataupun yang melengkung-melengkung, kita harus tetap membutuhkan gerinda. Jadi misalkan kita itu ingin membeli, misalkan rumah kita mau sedang ada pemasangan keramik, tapi kita bukan tukang ya, kita hanya menyediakan tukang. Nah, itu pilih yang mana? Ada baiknya kalau budgetnya itu minim, itu saya sarankan untuk memilih potong gerinda saja ya. Karena kalau untuk yang dorong ini harganya mahal, sekitar 1 jutaan, 1.100.000 itu yang ukuran 60 cm yang buat standar granit ya. Karena kalau buat yang rumahan untuk menyediakan tukang itu sayang, nanti habis dipakai ntar buat apa. Nah, itu kan fungsinya udah nggak ada lagi, entah mungkin berapa tahun kemudian pengen ganti atau pengen menggunakan, itu jangkanya lama. Tapi kalau misalkan memang pengen beli ya, itu nggak apa-apa ya, itu terserah kalian. Itu malah lebih bagus, kita punya gerinda, kita punya potong dorong, itu sangat bagus sekali. Jadi pekerjaannya sangat cepat, bisa mempercepat pekerjaan. Tapi untuk buat para pemborong ataupun buat para tukang yang biasa borong, itu harus kita punya 2 alat ini ya. Karena kalau sistem borong itu harus target waktu, jadi semakin cepat pekerjaan maka semakin keuntungan akan pada kita. Jadi seperti itu ya. Jika misalkan budget kita minim atau masih kurang buat beli yang dorong, kita butuh gerinda saja, kita juga tetap bisa berjalan, cuman waktunya agak lambat. Karena kalau buat beli sistem gerinda itu harganya juga terjangkau ya, ada yang 250-an, ada yang 300, ada yang 400, ada yang 500, itu tergantung dari mereknya dan masing-masing punya kualitas sendiri-sendiri ya. Dan untuk saran saya untuk beli yang murah yang berkualitas itu untuk beli Magtek ya. Magtek itu saya udah menggunakan bertahun-tahun, itu juga lumayan, barangnya juga awet juga. Itu mesin potong gerinda Magtek.